Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gue mau terima kasih sama teman-teman semua ya. Kayaknya karena doa teman-teman semua, cupang gue akhirnya bisa sembuh ya teman-teman. Jadi gue mau berkisah. Ini cupang gue yang beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari sih, hampir sebulan teman-teman ya. Jadi hampir sebulan ini dia sakit gelembung renang teman-teman. Alhamdulillah udah sehat ya. Gue jujur selama gue punya ikan cupang dari dulu belum pernah sakit gelembung renang itu sembuh, bener teman-teman, serius. Gue belum pernah punya ikan yang sakit gelembung renang dan sembuh. Nah ini teman-teman bisa lihat videonya, ini gue kasih lihat. Nah video ikan gue ya, oke. Ini dia teman-teman ikan gue yang tadi ya, teman-teman bisa bandingin ya. Ini gue baru beli si ikan ini ya kan, karena mungkin yang penjualnya pusing. Akhirnya gue dikasih dua sama dia, sama si penjualnya dikasih dua, dan dibilang gue kasih ikan yang sama, yang harganya sama. Gue bingung kenapa. Nah, ternyata pas sudah nyampe ikan yang pertama tuh sakit gelembung renang. Nah kan udah rata-rata kita tahu ya kalau udah sakit gelembung renang mah kayaknya udah pasrah ya, karena udah rata-rata itu nggak sembuh gitu. Malah rata-rata yang gue baca di beberapa sumber itu kalau udah sakit kayak gini diobatin udah dalam waktu yang lama nggak bisa, udah dimatiin aja gitu, dikasih makan ikan predator atau apa gitu, karena sulit banget untuk nyembuhin penyakit ini gitu. Ini banyak penyebabnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di video gue yang sebelum-sebelumnya gue pernah ngejelasin salah satu cara terapinya gimana ya kan. Gue udah jelasin di situ, lebih jelasnya seperti apa lihat aja gitu ya. Lihat di videonya ya. Oke. Nah, jadi ikan ini masih dalam tahapan gini. Ini hampir sebulan teman-teman. Hampir sebulan, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh gitu ya. Gitu penampakannya teman-teman ya, udah kelihatan ya, bukan rekayasa, ini asli ikannya memang udah sembuh ya. Ini baru gue ganti airnya ya. Padahal gue udah pesen terapinya dan obatnya teman-teman. Nih gue udah pesen ini nih, gue udah pesen garam Epsom namanya. Ini garam buatan Jerman ya, garam Epsom ini buat pengobatan ikan-ikan yang sakit ya. Jadi ini bisa digunakan buat banyak pengobatan ikan ya kan, banyak macam-macam, buat jamur dan lain sebagainya ya kan, dapat menghambat penyerapan. Nah ininya udah gue pesen ini, plus satu lagi gue udah pesen juga makanan seratnya. Nah biasanya digunakan buat terapi ikan-ikan besar juga bisa, kayak mas koki dan lain sebagainya bisa teman-teman. Nah tapi sebelum gue menggunakan garam Epsom ini dan menggunakan makanan fiber tadi, nah ternyata ikan gue udah keburu sembuh teman-teman. Nah ini kira-kira sebulan dia sakit gelembung renang ya. Terapi yang gue lakukan itu seperti ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video gue yang sebelumnya ada, nanti gue cantumkan mungkin di deskripsi ya. Di video yang sebelumnya itu gue udah jelasin gimana cara terapi untuk ikan yang sakit gelembung renangnya, dimana dia nggak bisa berenang, dia di bawah terus, atau berenangnya sampai kebalik kalau udah parah ya. Terapi yang gue lakukan adalah gue cuma menggunakan air. Jadi gue pakai air teman-teman. Yang pertama gue menggunakan ini metode puasa. Jadi setelah ketahuan dia tuh sakit, gue tahu pasti masalahnya di saluran pencernaan. Mungkin karena di saluran pencernaannya terlalu banyak udara ya. Mungkin karena salah satunya mungkin pelet penyebabnya. Kalau teman-teman menggunakan pelet, mungkin ketika dia makan pelet itu kan dia biasanya ngambil di atas ya, dan kadang ada udara yang tertelan. Dan itu udara yang tertelan itu ya kadang bisa berefek seperti tadi gitu. Atau mungkin karena dia makan kebanyakan juga bermasalah teman-teman. Nah jadi akhirnya yang gue lakukan adalah gue puasain dia 3 hari. Dia ini saya ingat gue udah gue puasain kalau sebulan itu, yang hari yang pertama, terapi pertama gue puasain 3 hari ya teman-teman. Habis itu gue kasih makan, dan makanannya makanan yang penuh serat gitu. Nah kebetulan gue kemarin kasih pakan Dapnia teman-teman. Gue kasih pakan Dapnia, gue nggak kasih pakan pelet sama sekali nih. Selama dia sakit gue nggak kasih pakan pelet sama sekali. Terus airnya gue taruh setinggi dorsal aja. Jadi supaya dia nggak membungkuk ya, dia nggak sulit ya untuk ngambil makanan dan lain sebagainya, juga nggak ribet, dia nggak stres. Gue buat airnya segini, nggak banyak-banyak. Kalau udah kotor dikit airnya gue ganti, kotor dikit gue ganti. Jadi biar dia nyaman, tingginya segini. Terus makanannya gue puasain di 3 hari pertama, dan berikutnya gue kasih makannya Dapnia aja. Gue kasih jentik sesekali teman-teman. Kadang gue kasih makan sehari cuma sekali ya, kadang 2 hari sekali gitu. Kadang kemarin gue puasain lagi, kadang seminggu gue puasain, sehari gue puasain nggak gue kasih makan. Jadi mainin puasa aja, karena gue tahu masalahnya pasti di saluran pencernaan. Alhamdulillah teman-teman, sebelum gue menggunakan Epsom salt ini dan juga menggunakan makanan fiber tadi, ini ikannya udah keburu sembuh. Alhamdulillah ikannya udah keburu sembuh dan dia sehat kembali gitu, alhamdulillah.
Nah mungkin berkat doa dari teman-teman juga. Nah gitu mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman semua ya. Terapi untuk ikan yang sakit gelembung renangnya itu dengan cara mempuasakan di terapi pertama 3 hari nggak makan ya, dan seterusnya seperti yang gue jelasin tadi. Mungkin jelasnya teman-teman bisa lihat di video gue sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.